ada lagu baru nih Kak. Lagu apa tuh Kak? Kakak tahu Kak? Apa dulu lagunya? Oh iya, belum dikasih tahu ya. Iya. Ada Kak satu lagu tentang kita harus bersaksi dan tetap setia untuk selalu bersaksi Kak. Oh, lagu apa tuh Kak? Sama-sama belajar ya Kak. Oke, siap. Oke deh, adik-adik di rumah kita belajar lagu baru ya. Oke. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau ikutin gerakan, adik-adik ikutin gerakan kakak ya, kakak dan Kak Grace. Musik. Jangan di tempat. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Bisa semua? Kita ulang lagi. Oke. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia. Tetap setia pantang mundur. Tetap setia. Tetap setia pantang mundur. Yeay. Tetap setia pantang mundur. Siap Kak? Tapi tetap setia pantang mundur apa tuh Kak? Bersaksi ya Kak? Iya benar Kak. Bersaksi firman Tuhan. Semua harus ikut bersaksi. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Adik-adik di rumah. Jumpa lagi dengan Kak Kristi dan Kak Grace. Sebentar lagi kita akan berangkat menggunakan pesawat Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Adik-adik di rumah, duduk yang manis, tidak ada yang ngobrol, dan yang lagi tidur, ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berangkat untuk ibadah.
Siapkan buku catatan dan Alkitab. Kita mulai. 3, 2, 1. Apa kabar Kak Kris? Luar biasa Kak, Kak Kristi gimana? Luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Luar biasa juga kok Pasti katanya. Kak, pasti. Semuanya semangat kita karena mau ibadah Kak. Iya bener. Ibadah di rumah masing-masing. Iya, bener, Jangan ada Kak. kemana-mana ya, tetap di rumah. Kak, sebelum mulai berdoa dulu ya Kak. Boleh. Oke, harus Kak. Lipat tangan, tutup mata, adik-adik ikutin Kak Grace berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji, menyembah, dan meninggikan namamu. Biarlah hadirat Tuhan turun memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak, sebelum mulai aku mau tanya Kak, selama ini Kakak kalau pakai mulut Kakak biasanya untuk apa aja tuh Kak? Buat memuji Tuhan sih Kak. Kalau Kak Kristi ngapain tuh? Kadang aku Kak Kristi suka marah-marah ya? dikit. Wah, nggak boleh tuh ya adik-adik, nggak boleh dicontoh. Kalau tangan Kakak biasanya buat apa? Buat berdoa dong Kak. Kalau Kak Kristi? Hayo. Kadang mukul dikit sih Kak. Aduh, Kak tahu nggak sih Tuhan Yesus tuh lihat loh dari atas. Oh gitu ya Kak? Iya. Kayaknya aku tahu nih Kak, lagu ini nih Kak. Kayaknya lagu yang Tuhan Yesus melihat dari atas. Bener Kak, aku tahu nih lagunya. Kalau gitu kita sama-sama nyanyiin aja ya Kak. Ayo Kak, panggil Oke. musiknya dulu Kak. Oke deh. 3, 2, 1. Musik. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Tepuk tangan buat Yesus. Berarti Kak, kita harus hati-hati gunakan semuanya ya Kak. Iya, Tadi ada apa aja Kak? tangan, mata, Betul. mulut, Betul. sama kaki Kak. Iya, berarti tangan kita untuk memuji Tuhan, mulut kita untuk memuji Tuhan, kaki kita untuk memuji Tuhan. Mata kita juga Kak. Betul. Kak, kita mau nyanyi lagi nggak Kak? Mau Kak? Oke Masih deh kalau semangat gitu. nih. Kita harus semangat ya adik-adik ya. Semangat. Bangkit berdiri, jangan lupa loh. Jangan ada yang duduk. Oke, sekarang kita panggil musiknya. 1, 2, 3. Musik. Tepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
memuliakan-Mu. Angkat dari tangan di atas. Dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Semangat semua ya. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, tiga kali semua sama sambil angkat tangannya ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, sekarang adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, tetap berdiri, kita mau menyembah Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang main-main ya. Adik-adik di rumah, kita percaya bahwa semua ini adalah kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang terjadi sama kita, semua karena kehendak Tuhan. Mari adik-adik di rumah, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami telah memuji, menyembah, dan meninggikan namamu. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh-Mu tetap ada dalam kami. Engkau jauhkan roh yang mau usil-usil, mau ganggu teman, supaya kami bisa fokus. Tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kak Grace siap dengerin firman Tuhan? Siap Kak? Adik-adik di rumah siap semua? Siap dong Kak. Duduk yang manis, kita siap dengerin firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi minggu ini sama Kak Keisha. Puji Tuhan kita masih bisa ketemu ya minggu ini. Nah tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan Kak Kristi dan Kak Grace. Sekarang saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ke dalam ceritanya, Kak Keisha mau tanya dulu, siapa yang masih ingat tahun ini tahun apa ya? Wah kayaknya belum jawab semua deh, ada yang kayaknya kelupaan ya. Coba adik-adik ingat lagi tahun ini tahun apa sih? Nah benar, yang lupa Kak Keisha kasih tahu deh, tahun ini tahun dimensi yang baru, berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Nah adik-adik sekarang kita mulai masuk ya ke dalam cerita firman Tuhan minggu ini. Kak Keisha mau minta adik-adik semua siapkan Alkitabnya. Kayaknya tadi Kak Keisha dengar Kak Kristi udah sempet ingetin ya untuk siapin Alkitabnya, duduk yang rapi karena kita mau dengar firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh buka firman Tuhan di bagian kitab Yesaya 6. Coba dicari dulu, nggak apa-apa, papa dan mama, oma opa atau mbak susternya boleh bantuin. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Tapi nanti kita baca ya satu persatu ayatnya ya. Kalau misalnya kita nggak sampai habis, adik-adik bisa lanjutkan di rumah baca ayat firman Tuhannya. Nah, adik-adik sudah buka semua Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Di situ ditulis Yesaya mendapat panggilan Allah. Nah, sekarang Kak Keisha mau mulai masuk ke dalam ceritanya. Pada zaman itu adik-adik, kota atau bangsa Yehuda itu sedang terpuruk. Mereka itu sedang ada di dalam situasi yang krisis, tidak enak, tidak baik untuk bangsa itu. Tetapi adik-adik, ada satu yang menarik. Tuhan Allah mengasihi bangsa itu. Walaupun mereka itu hatinya keras, walaupun mereka itu seringkali menolak Tuhan, menolak kebenaran firman Tuhan, tetapi Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan masih mau merangkul mereka. Tuhan masih mau membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Keisha akan bercerita tentang panggilan dan penglihatan yang dialami oleh seorang nabi bernama Yesaya. Karena Allah begitu mengasihi bangsa Yehuda, Allah memilih satu orang nabinya yang bernama Yesaya. Untuk apa adik-adik? Untuk membawa orang-orang Yehuda kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah yang benar, Allah yang sejati. Nah, kita mulai ceritanya ya. Suatu kali Yesaya mendapat suatu penglihatan. Kita baca di ayat yang pertama. Siap ya adik-adik ya? Yesaya 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah adik-adik, kita lanjutkan di ayat yang kedua ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Nah adik-adik, Kak Keisha mau jelasin sedikit. Serafim itu artinya malaikat Tuhan. Dan malaikat ini adalah tingkatannya di surga itu yang paling tinggi. Jadi waktu itu, waktu Yesaya lihat penglihatan bahwa dia melihat
Allah duduk di atas tahtanya, Allah juga didampingi oleh malaikat. Nah, selanjutnya kita baca ya di ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Ini maksudnya malaikat tadi ya, kan ada 2 orang malaikat. Nah, mereka saling berseru satu dengan yang lain katanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, adik-adik perhatikan ya. Saat itu waktu Yesaya melihat penglihatan yang luar biasa menakjubkan. Luar biasa di luar dari pikiran dan pengalaman Yesaya selama hidupnya. Yesaya di dalam hatinya bingung, takut, campur-campur adik-adik. Dan saat itu waktu Yesaya mendengar serafim itu mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada guncangan, sampai guncangan itu mengguncang bait Allah. Wah, adik-adik perhatikan ya. Itu baru suaranya malaikat Tuhan. Jadi saat Yesaya mendengar itu dan terjadi guncangan itu, Yesaya merasakan kegentaran di hadapan Tuhan. Dia melihat betapa kudusnya Tuhan saat itu. Dia melihat kemuliaan Tuhan yang begitu nyata di depan matanya. Sampai-sampai adik-adik kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Ya, ayat yang kelima ya adik-adik ya. Lalu kataku, kata Yesaya maksudnya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, adik-adik perhatikan. Waktu itu Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Lalu serafim mengatakan, kudus, kudus semesta alam, Allah semesta alam. Saat itu Yesaya mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Dia orang yang berdosa. Dia nggak punya apa-apa. Dia nggak bisa banggain apapun di dalam dirinya. Dia hanya orang manusia yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Sehingga dia bilang sama Tuhan dengan ketakutan, dengan hormatnya di hadapan Tuhan, dia bilang, celakalah aku akan binasa. Saat itu adik-adik perhatikan ya, tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang suci. Allah itu Allah yang kudus. Benar adik-adik. Allah itu suci dan kudus. Barang siapa yang melihat Tuhan, dia pasti mati. Jadi saat itu adik-adik bayangin ya, ketakutan Yesaya karena dia melihat Tuhan dan dia menyadari dirinya adalah orang yang berdosa. Dan Yesaya juga ingat bahwa dia ada di tengah-tengah bangsa yang berdosa di hadapan Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini najis bibir. Maksudnya apa adik-adik? Perkataannya juga gak ada yang baik. Tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam diri Yesaya. Dia menyadari itu di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan tidak membawa apapun. Gak bawa kebanggaan, gak bawa kehebatannya, tidak bawa pikiran perkataannya. Karena dia tahu semuanya itu berdosa di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik ingat ya, waktu kita mengenal Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu Allah yang suci dan kudus, kita menyadari kita juga manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita manusia yang berdosa. Benar adik-adik. Untuk itu, waktu kita datang ke hadapan Tuhan, kita harus merendahkan diri kita. Kita harus merendahkan hati kita. Karena kita sadar Allah begitu besar, Allah begitu hebat, Allah begitu kudus dan mulia, sedangkan kita hanya orang berdosa yang selalu memberontak kepada Allah, yang selalu melawan Tuhan, yang tidak pernah mau taat. Nah adik-adik, selanjutnya waktu Yesaya mengatakan itu di depan Tuhan, seorang daripada serafim, malaikat tadi, mengambil bara dari mezbah. Nah ada tambahan nih adik-adik, di ayat firman Tuhan dikatakan serafimnya itu mengambil bara itu bekas dari pembakaran
gitu ya adik-adik ya. Kalau adik-adik pernah lihat pembakaran, nah bekasnya itu namanya bara. Diambil bara itu pakai alatnya, lalu ditempelkan ke mulutnya Yesaya. Lalu selanjutnya di ayat ke-7 dikatakan, ia menyentuhkannya kepada mulutku, kata Yesaya. Jadi waktu malaikat itu ambil bara dari mezbah, disentuhkan ke mulutnya Yesaya. Dan serafim itu berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Puji Tuhan, puji syukur saat itu waktu Yesaya mendengar bahwa di hadapan Allah, di hadapan tahta Allah yang Maha Suci, dosa-dosanya sudah diampuni. Sama seperti adik-adik di rumah dan kakak. Dosa kita sudah diampuni. Di mana adik-adik? Di atas kayu salib. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus hapus semua dosa-dosa kita dengan darahnya yang suci. Pada waktu itu, Yesaya mengerti, Yesaya menerima anugerah yang begitu besar. Ingat ya, pengampunan hanya datang dari Tuhan Yesus. Pengampunan datang dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Manusia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Manusia tidak bisa berbuat baik supaya dosa-dosanya diampuni. Gak bisa adik-adik. Hanya oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib, kita bisa dihapuskan dosa-dosanya. Kita bisa dibawa keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Kita bisa dibawa keluar dari semua kejahatan kita oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi saat itu adik-adik, waktu Yesaya mendengar bahwa kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni, Yesaya sangat senang. Tapi masih ada ketakutan dalam diri Yesaya. Dan selanjutnya adik-adik, Tuhan berkata, sekarang Tuhan ya yang mengatakan kalimat ini. Siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tuhan mengundang, Tuhan yang memberikan pertanyaan itu kepada Yesaya. Maukah engkau untuk aku utus? Maukah engkau untuk aku pakai? Nah, perkataan Yesaya selanjutnya adik-adik perhatikan ya. Maka sahutku, kata firman Allah. Yesaya menjawab perkataan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Padahal adik-adik ingat gak tadi? Pertama Yesaya bilang, celakalah aku, binasalah aku. Dia ketakutan. Tapi ketika Tuhan menguduskan Yesaya, Tuhan melayakkan Yesaya untuk melayani Tuhan, Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Nah adik-adik, waktu Tuhan mau mengutus kita, Tuhan mau memakai hidup kita, Tuhan mau bekerja di dalam dan melalui hidup kita, kita akan dilayakkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Kita akan dikuduskan oleh Tuhan lebih dahulu. Oleh apa adik-adik? Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika adik-adik percaya bahwa adik-adik diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, artinya Allah beranugerah kepada kita. Allah melimpahkan kasih-Nya yang luar biasa itu kepada kita supaya kita bisa kembali melayani Tuhan, supaya kita bisa kembali memuliakan nama Tuhan, bukan lagi melayani diri sendiri, bukan lagi berpikir untuk kepentingan diri sendiri, bukan lagi berpikir untuk apa yang saya mau, apa yang aku pengen, apa yang aku ingin, apa yang bisa aku dapatkan dari Tuhan, berkat apa lagi, mujizat apa lagi yang aku bisa dapatkan dari Tuhan. Bukan itu sekarang pikiran kita. Tapi Tuhan bertanya sekarang sama adik-adik di rumah dan juga kakak-kakak. Tuhan bertanya, siapakah yang mau aku utus? Siapakah yang mau? Kalau adik-adik mau, adik-adik katakan sama Tuhan, ini aku, utuslah aku. Karena Tuhan mau memakai hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan mau pakai adik-adik dan juga kakak untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan dari awal, segambar dan serupa dengan Allah. Untuk apa? Untuk melayani
Tuhan. Siapa yang mau melayani Tuhan? Coba Kak Kesha mau lihat angkat tangannya ke atas. Yang mau aja nggak dipaksa loh. Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Tadi di dalam firman Tuhan juga Tuhan tidak pernah memaksa Yesaya ya. Kamu mau nggak? Kamu harus mau ya? Enggak. Tapi Tuhan bertanya, siapakah yang mau aku utus? Siapa sekarang yang mau dipakai untuk Tuhan? Melayani Tuhan, melayani pekerjaan tangan Tuhan. Siapa yang mau? Adik-adik boleh angkat tangannya ke atas. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Sungguh-sungguh ya semua ya. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik katakan, angkat tangannya ke atas. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Utus aku Tuhan, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, utus aku Tuhan, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Adik-adik ikuti Kak Kesha berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh kembali kami dengar dan mengajar kami untuk semakin mengenal Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang mulia. Dan Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, orang-orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk kami karena cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan pakai untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Pakai kami, sucikan kami, layakkan kami, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah,
Nah, adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan hari ini. Terus semangat, terus berjuang untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita untuk taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Kisha mau kasih tahu ayat hafalan yang perlu adik-adik hafalkan dan juga renungkan sepanjang minggu ini. Kita buka sama-sama ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Sudah? Nah, nanti adik-adik boleh baca sendiri di rumah, lalu dihafalkan dan direnungkan sama papa, sama mama, sama siapapun yang bisa mendampingi adik-adik untuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di mana. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Wah, keren banget kan? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang telah Kau sampaikan kepada kami melalui kakak-kakak ibadah anak ya Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk kakak-kakak ibadah anak supaya mereka semua sehat selalu dan supaya mereka semua terjauh dari segala virus COVID-19 Tuhan. Berkati juga untuk setiap keluar masuk ya Tuhan supaya dijauhkan dari segala serangan sejahat ya Tuhan. Kau juga berkati untuk teman-teman ibadah anak kami dan untuk keluarga besarnya Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya mereka semua sehat selalu dan supaya mereka semua lebih tekun dan lebih taat akan Kau ya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan untuk teman-teman ibadah anak ya Tuhan supaya semuanya diberkati dengan berkat kepintaran 10 kali lipat ya Tuhan. Terutama karena kami masih belajar pelajaran online kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya kami bisa mendapatkan nilai yang baik dan bisa mendapatkan nilai yang bagus ya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan untuk guru-guru yang mengajar kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk guru-guru yang mengajar kami supaya mereka semua tetap semangat dan supaya mereka semua tidak putus asa ya Tuhan. Dan supaya mereka semua sabar selalu ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan untuk papa mama, oma apa yang masih harus bekerja ya Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya mereka bisa bekerja dengan baik ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala virus COVID-19 dan jauhkan mereka semua dari segala penyakit lainnya Tuhan. Berkati juga untuk mereka yang sedang sakit, Kau berkati supaya mereka semua bisa sembuh kembali. Yang berbeban berat juga Kau tolong ya Tuhan. Kau juga berkati untuk bangsa kami yaitu bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati untuk bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia bisa terbebas dari segala virus COVID-19 dan terbebas dari segala krisis ekonomi Tuhan. Kau juga berkati untuk Pak Presidennya itu Pak Jokowi dan wakilnya itu Pak Maruf Amin. Kau berkati supaya mereka semua sehat selalu dan supaya mereka semua bisa membimbing Indonesia keluar dari segala virus COVID-19. Kau juga berkati untuk para menteri-menterinya Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya para menteri-menterinya tidak melakukan kegiatan terorisme, tidak korupsi juga ya Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan juga adalah kehendak dari-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati untuk masyarakatnya Tuhan, supaya masyarakatnya tekun dan taat akan pemerintahannya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk para pasukan garda depan ya Tuhan, supaya mereka semua sehat selalu dan supaya mereka semua terjauh dari segala virus COVID-19 ya Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya mereka semua bisa melakukan pekerjaan dengan baik juga ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan untuk gembala sidang kami itu yaitu Pak Niko ya Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya Pak Niko bisa membawa lebih banyak lagi jiwa dan supaya Pak Niko bisa membimbing domba-dombamu ini ya Tuhan. Kau juga berkati untuk keluarga besarnya Tuhan supaya mereka semua sehat selalu dan supaya mereka semua terjaga dari segala virus COVID-19 Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk semua wakilnya Tuhan supaya mereka semua sehat selalu dan supaya mereka bisa membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Berkati juga untuk keluarga besarnya Tuhan supaya mereka semua sehat selalu dan supaya mereka semua bisa beribadah kepada Kau dengan lebih taat lagi ya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan untuk
Gembala Rain kami itu Pak Beni Gunawan ya Tuhan, supaya Kau berkati untuk Pak Beni Gunawan supaya sehat selalu dan supaya Pak Beni Gunawan bisa menyampaikan firman-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, dan supaya Pak Beni Gunawan bisa membawa lagi lebih banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Kau juga berkati untuk keluarga besarnya, supaya keluarga besarnya sehat selalu dan supaya keluarga besarnya terjauh dari segala virus COVID-19 ya Tuhan. Kau juga berkati untuk semua wakilnya Tuhan, supaya semua wakilnya bisa melakukan, supaya semua wakilnya bisa membawa lebih banyak jiwa juga ya Tuhan, dan supaya keluarga-keluarga sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendarat. Yang diberkati Tuhan, ayo berikan persembahan. Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa nanti ketemu kakak-kakak yang lain di Zoom dan di Google Meet. Zoom jam 11, Google Meet jam 3 sore. Untuk apa Zoom dan Google Meet? Zoom dan Google Meet untuk kita bisa mengulang lagi isi firman Tuhan. Dan adik-adik yang mau berdoa atau ada yang mau didoakan, ayo gabung di Zoom atau Google Meet ya. Oh iya, adik-adik di rumah jangan lupa ibadah anak sudah pindah jam tayang. Bukan lagi jam 7, tapi 8:30 pagi. Bukan malam ya, pagi. Oh iya, adik-adik di rumah mungkin ada yang berulang tahun. Nah, ini ada teman-teman kita yang ulang tahun. Ini dia orang-orangnya, nama-namanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you and happiness too. Selamat ulang tahun, puji Tuhan. Adik-adik bersyukur ya yang sedang berulang tahun. Selalu mengucap syukur karena diberikan umur yang panjang. Nah, sekarang semuanya boleh kembali beraktivitas. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik, sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan adik-adik dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik semua mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya dapati adik-adik tetap setia di dalam rencananya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.